Silakan Pak Amir. Iya, halo. Kedengaran ya suara saya? Aman, Dengar. kedengaran. Iya. Ya bagi rekan-rekan GKKI, hari ini saya cuma memperlengkapi Bapak Ibu untuk mengawali aktivitas pagi ya, untuk hamba-hamba Tuhan GKKI. Ya nggak perlu dikotbahi harus pinter-pinter. Ada Pak Henjen, Pak Oki, ada Maju, ada Pak Gadang, ada Pak Imam. Mau dikotbahi apa gitu ya. Tapi hari ini kita akan belajar sesuatu tema yang Pak Imam udah kasih untuk saya. Saya akan membaca dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Baca dalam Yohanes 15 ayat ke-7 dikatakan seperti ini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tinggallah di dalam kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi hari ini kita berbicara tentang apa sih yang paling kita banyak minta kepada Tuhan atau kepada Allah. Kebutuhan atau keinginan itu udah hal yang klise ya, hal yang umum lah. Apa sih yang bisa kita minta kepada Tuhan? Kita doa sama Tuhan. Bahkan kalau Tuhan ngomong, pendeta GKKI, kamu minta apa? Pasti kan gitu. Dalam benak kita pasti bicara tentang kebutuhan. Aku punya butuh ini loh Tuhan, aku butuh ini, dan butuh ini. Tapi sebenarnya kalau mau saya pecah dalam Yohanes 15 ayat ke-7 ini saya pecah jadi dua. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, di situ sebenarnya saya pecah dulu. Ini sebenarnya sebuah kalimat yaitu third class kondisional atau tiga bentuk kasus yang sangat penting, tiga bentuk kondisi yang sangat penting perlu diperhatikan. Jadi di kalimat awal yang A, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ini kan sebuah, yaitu kalau dalam bahasa Inggris dikatakan third class kondisional. Artinya seperti ini, ada peminta, ada penyedia, ada persyaratan. Jadi gitu ya, ada yaitu peminta, yaitu manusia itu sendiri, ciptaan termasuk kita semuanya. Ada penyedia, yaitu pencipta kita, dan juga persyaratan. Jadi karena ini yaitu kalimat class kondisional itu bicara tentang kalaupun aku memberikan, itu bisa sebagai bentuk penyesalan loh nanti. Kalaupun aku memberikan, itu bisa memberikan pemahaman buat engkau, nasihat buat engkau. Ataupun kalau aku memberikan suatu keterwujudan dalam doamu, itu suatu bentuk apa? Jawaban daripada Tuhan, gitu loh ya. Jadi kenapa sih kita meminta dan meminta? Boleh nggak sih kita meminta? Boleh. Kita minta apa saja itu boleh. Yang penting apa sih? Kamu tinggal di dalam aku. Makanya kata tinggal itu atau kata abide, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu diulang 2 kali. Kata tinggal dan tinggal. Tinggal di dalam aku dan tinggal di dalam kamu, kan gitu ya. Dan juga kata tinggal di sini sebenarnya itu menggunakan kata, kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata meo. Kata meo itu artinya itu tetap, kita itu menunggu, kita itu bertahan. Kita bukan hanya tinggal, tetapi kita itu konteksnya itu berkunjung untuk menetap pada waktu yang lama. Dan juga apa? Kita bisa bertahan hidup. Karena kata tinggal di sini ya, makasih Pak Oki udah diberikan ya. Kamu tinggal di dalam aku, ya toh, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kata tinggal di situ ada 2 kali diulang. Sebenarnya kata ini juga dipakai untuk dalam perjanjian lama, yaitu menggunakan kata yasab ya. Kalau dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata yasab. Hal ini dipakai oleh studi kasus, yaitu bagaimana Abraham dan juga Lot diberi suatu pilihan. Abraham, Lot. Abraham ngomong sama Lot, kamu pilih yang mana? Lot memilih dulu, aku pilih yang di seberang Yordan aja, yang dekatnya Sodom. Di sana karena tempatnya subur, dekatnya sungai yang besar, dan juga di sana banyak pepohonan, dan juga kalau misal dipakai untuk kegiatan berkebun dan juga segala macam, itu sangat memungkinkan aku untuk bertahan hidup.
Tetapi Abraham juga nggak apa-apa. Abraham lebih memilih wilayah yang tandus di daerah Hebron. Kita tahu daerah Hebron adalah daerah yang lebih banyak dominan untuk padang pasir, daerah yang kering, daerah banyak pertikaian. Itu merupakan suatu yang bakal cikal bakalnya yaitu Kanaan. Itu kata Hebron di situ. Tetapi ini Hebron yang Kanaan yang bagian pinggiran gitu ya. Nah, kata Ibrani Meo atau kata tinggal situ dan juga kata Ibrani Yasab itu memiliki yaitu makna yang sama, yaitu gini. Kalaupun engkau tinggal di dalam aku itu artinya gini, engkau menetap, engkau bertahan, engkau memilih sesuatu dan juga apa? Bertempat tinggal menjadi suku atau warga setempat. Nah, Abraham kan memilih seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita meminta kepada Tuhan apa saja itu boleh. Meminta apa saja itu boleh. Tuhan akan kasih. Bahkan sebelum kita meminta aja, Tuhan akan pasti kasih di dalam kemahatauannya. Tapi apa? Tuhan memberikan suatu syarat. Tuhan sebagai penyedia, kita sebagai peminta. Tetapi ada kasus yang ketiga adalah ada persyaratan-persyaratan yang engkau harus penuhi dulu. Gitu loh ya. Tetapi dalam kemakasiannya Tuhan, bahkan sebelum kita minta Tuhan kasih, bahkan kita tidak sampai memenuhi syarat itu aja, bahkan Tuhan kasih kok sama kita dengan hal-hal yang tidak terduga gitu ya. Yang penting apa? Kamu tinggal dulu nih, kamu bertahan dulu nih, kamu menetap dulu nih, kamu menjadi warga setempat dulu nih, menjadi warganya Tuhan dulu, baru aku akan berikan kepadamu sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Selanjutnya di ayat yang ketujuh itu kan saya pecah Nuh. Jikalau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Jadi ini sebenarnya sebuah bentuk kalau dalam struktur kalimat Yunani itu sebenarnya gini, ini merupakan suatu struktur yaitu aorist middle imperatif ya, atau suatu bentuk perintah yang sangat penting, suatu bentuk perintah yang harus dikerjakan, suatu bentuk perintah yang harus dilaksanakan sebagai wujud bagaimana engkau sudah menerima itu, ada konsekuensinya apa gitu loh. Makanya ini kalimat ini mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu sebenarnya kata kalimat ini sama dengan kalau kita mengutip dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Saya bacakan Yohanes 15:16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi kata tinggal yang dipakai di sana itu sebenarnya kata tetap juga yang dipakai dalam Yohanes 15 ayat ke-16 ya. Karena di dalam aorist middle imperatif ini gini loh. Kamu minta enggak apa-apa. Yang penting kamu udah tetap dalam aku. Yang penting kamu udah tinggal dalam aku. Bukan kamu yang memilih untuk tetap, tetapi Tuhanlah yang memilih kita untuk tetap di dalam anugerah Tuhan atau di dalam ranahnya Tuhan atau di dalam kita itu jadi warganya Tuhan gitu loh ya. Bukan kita yang memilih sebenarnya, tapi oleh karena inisiatif Tuhan kita menjadi anaknya Tuhan, sehingga apa? Ya udah kita dapat meminta karena apa? Tuhan sudah beranugerah. Terus kalau aku sudah memberikan anugerah, ya udah tinggal lo tetap bersama aku gitu loh ya. Tinggal lo tetap dan tinggal lo tetap. Ini kan suatu bentuk perintah ya, kata aorist middle imperatif di sini ya. Kamu tetap kamu itu tetap tinggal lo dalam aku gitu loh ya. Karena kamu minta sesuatu. Sebenarnya ini juga kalau kita runut ke belakang kalimat Yohanes 15, di dalam Yohanes 14 13 sampai 14 kan dikatakan seperti ini. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi gini, kita minta apa saja itu boleh. Intinya aja cuma dua sebenarnya.
menghasilkan buah, dan juga harus menghasilkan yaitu kemuliaan untuk Tuhan. Mungkin saya mengkhususkan dulu ya. Kita minta sama Tuhan tuh boleh, minta apa saja boleh, Tuhan akan kasih kok, gitu loh ya. Yang penting apa sih tujuannya? Kalau kita udah tetap dalam Tuhan, menghasilkan buah enggak itu? Nama Tuhan dipermuliakan enggak? Seperti itu ya. Makanya kalau kita berikan pembanding di dalam satu Raja-Raja pasal yang ketiga, yang kelima, yang Mas Imam juga berikan kepada saya, itu kan gitu dong. Tuhan datang kepada Salomo, Tuhan ngomong, Salomo, minta apa yang kamu pengen, aku akan memberikan sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Kan seperti itu dalam satu Raja-Raja pasal 3 ya, ayat yang kelima, itu dikatakan seperti itu. Tetapi ayat yang ke-10 dalam satu Raja-Raja 3 yang ke-10 itu dikatakan seperti ini, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Salomo sebenarnya minta apa sih? Bukan hanya hikmah, tetapi Salomo minta gini, aku Tuhan, aku pengen jadi hakim Tuhan, supaya apa? Aku dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan juga apa? Aku memilih suatu yang baik buat rakyatku, supaya rakyatku juga paham bahwa aku adalah pemimpin yang dapat membedakan mana yang baik, mana yang salah. Dan juga apa? Aku menjadi raja yang adil dan jujur seperti bapakku dulu, yaitu Daud. Makanya dalam satu Raja-Raja 3 ayat 6 ayat dan 9 dan juga 10 dikatakan gini ya, sebab ia hidup Bapak Daud, sebab dulu Daud hidupnya itu jujur, setia, benar di hadapan Engkau, dan aku telah menjamin hidupnya Daud, dan aku juga akan menjamin hidupmu Salomo, gitu loh. Sehingga penekannya di ayat ke-10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi gini ya saudara-saudara ya, bapak-bapak GKKI, kita minta apa aja itu boleh, kita minta apa saja yang kita kehendaki itu boleh, asalkan itu menghasilkan buah enggak, baik enggak di mata Tuhan, memberikan kemuliaan untuk Tuhan apa enggak. Karena kata Yasab itu juga dipakai di dalam satu Raja-Raja juga, bukan hanya dalam kasusnya Abraham. Kata itu juga dipakai untuk di kasusnya Salomo, gitu loh ya. Sebenarnya ada 3 ya tujuan permintaan kita. Yang pertama, tujuannya adalah untuk Allah. Kalau tujuan kita minta untuk tujuannya kepada Allah, pasti bicara tentang buah dan kemuliaan, ya. Kalau tujuan kita untuk Allah, pasti bicara tentang buah dan kemuliaan. Tetapi, gitu loh ya, ada tetapinya. Kita udah minta, tetapi ada tujuan yang kedua ternyata manusia, yaitu untuk tujuan berhala. Kalau tujuan berhala itu bicara tentang sanjungan dan pengakuan. Bener, kadang kita minta Tuhan, Tuhan aku minta ini loh Tuhan, aku minta mobil Tuhan untuk buah dan kemuliaan-Mu Tuhan. Tapi terkadang ini menjadi berhala, menjadi nomor yang kedua. Terkadang bisa menjadi sanjungan atau juga pengakuan. Oh iya, ternyata pendeta Allah ya, mobilnya keren nih, Alphard gitu ya. Oh, mobilnya keren nih, Innova. Waduh, dapat sanjungan yang luar biasa. Ini loh pendeta yang berhasil. Bahkan menjadi pengakuan buat sejawat hamba-hamba Tuhan. Wah, ini namanya pendeta berhasil ya kayak gini nih. Makanya apa? Terkadang semulanya untuk untuk buah dan kemuliaan Tuhan, tapi kadang-kadang terjebak. Ini konteksnya kita kan hamba-hamba Tuhan ya. Kadang-kadang terjebak menjadi berhala. Kita menerima sanjungan kan boleh sebenarnya, apresiasi itu boleh. Tetapi kalau menjadi berhala, akan menjadi apa? Sanjungan untuk ketinggian hati kita. Bahkan apa? Waduh, aku butuh diakui nih, aku butuh mobil kan apa? Untuk pengakuan nih, gitu loh. Contoh nih, saya punya mobil Alphard. Pendeta GKKI semuanya, oh iya GKI kayak Metallica punya mobil Alphard nih, contoh kayak gitu ya. Akhirnya apa? Menjadi suatu pengakuan. Ini loh, pendeta yang berhasil itu kayak gini, gitu ya. Contoh. Atau yang ketiga, tujuan dari permintaan bukan hanya untuk Allah, buah dan kemuliaan, tapi terkadang terjebak dalam berhala, yaitu untuk sanjungan dan pengakuan.
Tetapi apa? Untuk yang ketiga bicara tentang pribadi saya. Pribadi saya adalah bicara tentang keinginan dan pemuasan. Untuk keinginan dan pemuasan. Kalau di dalam Yohanes pasal yang ke-14, tadi kita bacakan Yohanes pasal yang ke-15 ya. Kalau kita melihat ke belakang, itu kan Yohanes 14, itu kan murid-muridnya bicara tentang pemuasan dan juga keinginan. Tuhan memberikan konteks tentang rumah Bapa. Para murid menanggapinya, oh ya nanti kita udah punya rumah yang istimewa, kita punya jabatan istimewa dalam pemerintahan Israel, dan juga apa? Nanti aku memiliki suatu kenyamanan yang luar biasa di dalam Tuhan nih. Yaitu apa? Oh, rumah yang besar, seperti layaknya pejabat-pejabat Romawi. Ataupun juga Tuhan memberikan suatu penghiburan di dalam konteks Yohanes pasal 14, tetapi mereka menanggapi seperti ini. Waduh, kalau misalnya Tuhan memberikan penghibur buat kita, kalaupun kita sedih dalam melakukan tugas kepejabatan suatu pemerintahan, ada penghibur nih. Siapa? Ya bawaan-bawaan kita. Bahkan apa? Nanti juga penghibur yang lain nih. Penghibur apa? Ya mungkin aja penghibur secara duniawi, pemuasan secara seksual, pemuasan secara wanita, dan juga segala macam. Aku mendapatkan penghibur. Sehingga apa? Aku nggak sedih lagi. Karena apa? Itu bicara tentang konteks penjajahan Romawi kan seperti itu ya. Kalau bicara tentang penghiburan kan bicara tentang konteks pemuasan hawa nafsu seksual aja yang mereka berikan gitu loh ya. Kamu sedih, tak kasih kamu berapa wanita yang kamu bisa menghibur kamu. Ataupun juga anak buahmu yang akan bisa menghibur kamu dengan apa? Dengan hiburan, dengan tontonan, dengan pertunjukan, dengan yaitu bentuk nasihat-nasihat bisa menghibur kamu. Tapi itu kan konteksnya dalam konteks Romawi. Nah, murid-murid menanggapinya seperti itu gitu loh ya. Tujuan kadang kita meminta kepada Tuhan, tujuannya kadang itu kita bicara tentang keinginan kita dan juga bicara tentang pemuasan kita. Hari ini kita belajar ya tentang banyak hal ya. 3 hal aja. Kita minta sama Tuhan itu pasti Tuhan akan kasih. Tuhan aja katakan kok, mintalah gitu loh ya. Aku akan memberikannya sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Pastilah sebelum kita minta Tuhan akan kasih. Tetapi apa? Sekarang kembali kepada diri kita. Kita minta sama Tuhan itu untuk buah dan kemuliaan Tuhan enggak? Oh ya, untuk buah dan kemuliaan Tuhan, doa Tuhan, Tuhan beri aku tempat Tuhan. GKKI Metallica belum punya tempat loh Tuhan. Berikan tempat yang besar lah Tuhan untuk menampung jemaat-jemaat Tuhan. Iya tak? Tuhan, iya. Tuhan memang katakan benar tak? Iya Tuhan, benar Tuhan. Tuhan kasih tempat nih. Untuk jadi buah pelayanan enggak itu? Untuk kemuliaan Tuhan enggak? Atau sebagai bentuk sanjungan dan pengakuan enggak itu nanti? Terkadang kan kita terjebak dengan berhala-berhala itu ya. Kalau kita ngikuti Instagram ada namanya pastor style itu ya. Waduh, pendeta yang besar gitu dengan gaya yang besar menunjukkan kalau engkau udah pelayananmu sukses, ya kamu harus tunjukkan nih hartamu yang udah kamu punya gitu ya. Dengan mobil yang segitu banyaknya, dengan rumah yang segitu besarnya, bahkan bentuk pelayanannya di mana-mana di luar negeri atau di gereja yang sangat besar, diupload nih ke ke Instagram, jemaatnya melihat, jemaatnya memberikan sanjungan di dalam kolom komentar itu. Akhirnya apa? Bentuk yang dia butuhkan ternyata bukan kemuliaan, tetapi bicara tentang pengakuan, dan itu akan menjadi suatu berhala, gitu. Dan juga apa? Kalau sudah diakui, ada suatu bentuk kepuasan, pemuasan diri. Oh ternyata enak ya, kayak gini loh. Supaya apa? Jadi gambaran ini loh, pendeta-pendeta kecil. Ayo kamu berjuang loh. Kalau kamu menjadi pendeta yang sukses, kamu harus seperti aku seperti ini. Pakaianku mewah, mobilku mewah, rumahku mewah. Itu bukan suatu bentuk kemuliaan untuk Tuhan. Itu bukan bentuk suatu buat jemaat atau buat orang lain. Tetapi apa? Itu suatu bentuk sanjungan, pengakuan, dan juga pemuasan diri kita. Jangan sampai, saya percaya tempat ini GKKI tidak ada seperti itu ya.
Karena rata-rata kita masih standar semuanya, termasuk saya. Saya aja belum punya gedung jemaat saya ya. Masih kecil lah, kita semuanya masih kecil. Tapi kalau kita melihat, kalau Tuhan izinkan kita diberi oleh Tuhan, ya udahlah, ayo berikan ini untuk buah. Berikan ini untuk kemuliaan untuk Tuhan. Bukan untuk berhala buat kita. Bukan buat aku dan aku. Bukan untuk pemuasan atau pengakuan dan pengakuan. Ayo kita untuk Tuhan. Kita untuk Tuhan. Gitu loh ya. Saya melihat beberapa teman-teman di sini ya, Pak Ogi, Pak Angel, Maju, Pak Gadang, Pak Imam, semuanya ya. Udah dikasih Tuhan nih, apa kita bisa berikan untuk Tuhan? Ya tahu, dikasih tempat nih, Pak Imam kasih tempat di Trawas, ya udah berikan ini, jadikan buah. Pak Angel sama Pak Leo di Butisari mungkin ya, udah wis berikan buah untuk ibadah para warrior dan segala macam ya. Pak Gadang, ya udah berikan yang terbaik untuk di sana komunitas atau masyarakat Hindu di sana. Jadikan tempat ini menjadikan buah gitu kan ya. Saya lihat juga Pak Imam waktu posting untuk di Tengger ya. Waduh, tempat warkop aja udah banyak orang kumpul. Wah, ini Injil bisa masuk nih gitu ya Pak Gadang ya. Ya puji Tuhan kan. Nah, itu kan juga jadi buah kemuliaan. Tergantung saya kan belum punya tempat nih. Saya cuma hanya tempatnya mertua, ya udah wis tempatnya mertuanya saya pakai untuk seperti itu. Ataupun jemaat GKKI Metalika pun juga dari rumah ke rumah gitu loh ya. Meskipun ada penolakan dari gembala setempat, namanya gereja itu bukan di rumah dan di rumah. Namanya gereja itu ya harus di gereja. Gitu toh. Bahkan kita sempat diprotes, udah nggak mau pusing kita. Gitu ya. Makanya kembali lagi, apa yang Tuhan sudah berikan buat kita, apa yang sudah kita minta dan Tuhan kabulkan, ayo semuanya berbicara tentang buah dan kemuliaan. Jadi renungan hari ini kita berbicara tentang apa yang kita minta, untuk Allah atau untuk berhala, atau untuk saya sebagai bentuk pemuasan. Kita kembali kepada diri kita sendiri, kita bicara semuanya, bicara tentang Allah, bicara tentang buah, bicara tentang kemuliaan. Pagi ini renungan cukup sekian. Biarlah juga memberkati kita semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Imam. Ya. Kita mulai dari Pak Angel mendoakan Pak Amir. Ya. Silakan Pak. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa buat hambanya Pak Amir. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman yang sudah ditaburkan dalam kehidupan kami, bahwa hidup kami ini adalah hidup yang Engkau sayangi Tuhan, sehingga kami boleh minta apa saja asal untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala-galanya yang selama ini yang sudah Kau berikan buat kami, pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, pimpinanmu di dalam kehidupan kami, dan atas berkat-berkat-Mu juga Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bawa doa kami buat hamba-Mu Pak Amir Tuhan, yang saat ini Tuhan yang melayani Engkau Tuhan di ladang-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap apa yang Pak Amir berbuat Tuhan, biar penyertaan-Mu yang sempurna menyertai memimpinnya, dan kiranya belas kasih Tuhan selalu menuntunnya dalam pelayanannya Tuhan, sehingga pelayanannya semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan dalam memimpin, mengembalakan setiap jiwa-jiwa Tuhan yang sudah Engkau percayakan Tuhan. Kiranya juga Tuhan Kau memberkati Tuhan setiap pekerjaan apapun yang dikerjakan Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai Tuhan dan memberikan keberhasilan setiap apa yang dikerjakan Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap pelayanannya maupun keluarganya Tuhan. Setiap kebutuhan apapun yang diperlukan Tuhan, Engkau Allah yang telah menyediakan yang terbaik buat Pak Amir Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan Pak Amir dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah segala yang dilakukannya Tuhan, biarlah semua itu untuk menyenangkan hati-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Iya, berikutnya Pak Gadang doakan Pak Henzel untuk melayani kaum duafa di persekutuan doa, supaya diberikan kesetiaan, diberikan hikmat untuk melayani mereka, dan persekutuan doa ini tetap jadi berkat. Silakan Pak Gadang.
Kami berdoa Tuhan untuk Pak Ence dalam pelayanannya, melayani kaum-kaum duafa, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak diperhatikan, orang yang membutuhkan kasih sayang-Mu Tuhan. Mari Tuhan, tangan-Mu mengulurkan untuk mereka Tuhan. Tolong Tuhan, setiap apa yang dibutuhkan oleh Pak Ence Tuhan, tolong berkati Tuhan. Dana-dana yang akan dibutuhkan untuk membantu sebagai jembatan berkat untuk mereka Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan sediakan orang-orang yang, oh Tuhan Yesus, yang merindukan untuk membantu, tolong Tuhan gerakkan hati mereka Tuhan untuk membantu pelayanan Pak Ence juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan setiap apa yang dibutuhkan keluarga Pak Ence, karena istrinya yang setiap perekonomiannya, apa yang dalam rumah tangganya Tuhan, tolong sediakan semuanya. Karena kami tahu Tuhan Kau Allah yang mau penyedia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua Pak Ence dalam pelayanannya Tuhan, Kau mengembangkan ke tempat-tempat lain juga Tuhan, dan banyak orang yang diberkati dan banyak orang yang boleh percaya dan menjadi, oh Tuhan Yesus, anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Tempat-tempat yang akan dikunjungi dan dilayani Tuhan, tolong berikan keamanan Tuhan. Orang-orang sekitar yang tidak berbuat jahat, tolong Tuhan, Kau bungkamkan mereka Tuhan, sehingga kasih-Mu, firman-Mu tersampaikan dalam kehidupan mereka Tuhan, dan banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kehidupan pelayanan Pak Ence dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara maju, minta tolong doa untuk GKKI Gideon. Tanggal 30 Agustus kami melayani di penjara Medaeng untuk pelayanan kami jadi berkat. Saya yang menyampaikan firman Tuhan pun juga boleh menyampaikan dengan baik. Silakan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk GKKI Gideon, khususnya Tuhan yang akan melayani di Medaeng tanggal 30 Tuhan. Kiranya Tuhan berkati juga hamba-Mu Pak Oki Tuhan untuk pelayanan. Kiranya Tuhan mengurapi dan Tuhan menyertai di dalam setiap apapun yang diperlukan dan kebutuhan yang akan mereka sediakan Tuhan. Kiranya di sana Engkau juga hadir. Kiranya kuasa-Mu memberkati setiap orang-orang yang dilayani. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati setiap keluarga anak istri beliau Tuhan, dan setiap tim yang terlibat yang melayani Tuhan juga menyertai. Biarlah kiranya Roh Kuduslah yang bekerja senantiasa, dan biarlah kiranya Tuhan baik pelayanan ini hingga orang Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya akan berdoa untuk saudara maju Walawa. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk anak-Mu yang Kau kasih, hamba-Mu yang Kau sayangi. Saudara kami maju Tuhan untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dirinya. Kami percaya Tuhan Kau memperlengkapi dia dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi dan kerajaan surga, sehingga apapun dimanapun yang dia kerjakan boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi jiwa-jiwa, menjadi berkat bagi orang-orang yang dia temui. Kau memberkati setiap yang dibutuhkan, Tuhan memelihara, Tuhan membuat dia berhasil dalam segala sesuatunya, untuk pekerjaan yang menopang kehidupan sehari-hari, untuk pelayanan, menjangkau jiwa, dan untuk segala sesuatu ya Tuhan yang Tuhan percayakan. Kiranya saudara kami ini boleh menyelesaikan tanggung jawab dengan sebaik mungkin, dan keberadaannya dia boleh menjadi berkat bagi siapapun yang ditemui, siapapun yang dilayani, siapapun yang Tuhan pertemukan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Pak Imam, silakan berdoa untuk Pak Gadang. Kami mengucap syukur GKKI yang ada di Jawa Timur boleh mendukung pelayanan Pak Gadang yang ada di suku Tengger, suku yang masih terabaikan. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada Pak Gadang apa yang harus dikerjakan di sana, supaya nama Tuhan boleh dikenal dan dimuliakan oleh orang-orang
yang ada di suku Tengger Bromo. Apa yang menjadi kebutuhan untuk pelayanan di sana, kiranya Tuhan boleh mencukupkan sehingga pelayanan di sana boleh berjalan dengan baik. Berikan hikmat kepada kami semua ya Tuhan, apa setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, senantiasa berikan hikmat supaya kami melaksanakan tugas pelayanan secara tepat sehingga nama Tuhan saja yang boleh dimuliakan atas setiap kegiatan pelayanan kami. Kami mengucap syukur pagi ini Tuhan kembali kumpulkan kami sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Kami akan mengakhiri Haleluya. ini pagi ini, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap apa yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Juga hari Minggu besok kami yang akan mempersiapkan kegiatan ibadah kami bersama jemaat yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami menaikkan ucapan syukur kami di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih.